Untuk mengalami atau sampai pada aku dalam artian ruh, amru, salah satunya adalah menyadari dan praktik penerimaan, tawakal, ikhlas, dan sebagainya. Kalau udah di sana, berhenti atau gimana Ustadz? Kalau untuk sampai ke aku besar atau yang keilahian, apa yang diperlukan? Ya, kalau masih bertanya, latihan riadoh meneh, jadi ulangi lagi praktek menyadarinya, ulangi lagi praktek penerimaannya, ulangi lagi riadoh tawakalnya, ulangi lagi ikhlasnya, karena sebenarnya itu. Lantas aku yang mana yang nanti akan dihisab oleh Allah? Aku sejati yang belum apa? Nah, yang itu yang ini. Yang barzah tadi. Nah, yang barzah ini, kalau ini masih nempel yang identitas ini, nanti masih dihisab, masih mlebu neraka nanti. Nah, masih dilepas-lepas ini. Oh, saya nempeli, saya kotor ini. Gitu. Tapi kalau sudah lepas baru nah itu apa namanya? Jadi yang dihisab itu ya. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan dalam tindakan sehari-hari agar kita tidak terjebak dalam aku yang beridentitas, tetapi dapat selalu menjalani hidup sebagai aku yang bukan tubuh, pikiran, dan perasaan? Cara paling sederhana adalah ketika akunya sedang jadi cirinya Kak, ini salah satu ciri biologis ya, ciri yang bisa kita lihat apakah orang itu belum benar-benar menyadari apa tidak. Maka aku yang beridentitas itu akan secara alamiah ada. Lalu pripun Ustaz? Diakui. Diakui itu cara melampaui gitu. Saya waktu melakukan zikir napas yang ada jedanya, tubuh saya kok bergerak sendiri ke kanan dan ke kiri seperti orang zikir. Itu kenapa ya? Nah, jangan, lebih baik nggak bertanya kenapa. Bertanyanya bagaimana aja. Saya harus bagaimana. Kalau ketika ego menguasai diri seseorang, boleh jadi banyak menimbulkan perbuatan dosa. Apakah dosa-dosa ini juga akan menutupi qalbu? Apakah dosa-dosa ini juga akan menghalangi perjalanan zikir kita? Apakah dengan zikir la ilaha illallah bisa menebus dosa-dosa yang menutupi qalbu, ataukah harus melalui taubatan nasuha terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Saya jawab pertanyaan dulu ya. Jawab pernyataan dulu, pernyataan. Kan ada pernyataan ketika ego menguasai diri seseorang boleh jadi banyak menimbulkan perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Alhamdulillah kita di Q&A lagi ya. Hari ini saya ditemani oleh Kak Ami yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan baik dari WA ya maupun dari komentar YouTube ya Kak Ami ya. Ya silahkan Kak Ami ditanyakan apa yang. Oke, yang pertama itu dari kolom komentar YouTube dengan username antoxmas2787. Ya. Untuk mengalami atau sampai pada aku dalam artian ruh, amru, salah satunya adalah menyadari dan praktik penerimaan, tawakal, ikhlas, dan sebagainya. Kalau udah di sana, berhenti atau gimana Ustadz? Kalau untuk sampai ke aku besar atau yang keilahian, apa yang diperlukan? Ya. Kalau masih bertanya, saya harus bagaimana? Berarti masih di ego ya. Nah, jadi cirinya orang berada di aku besar, tapi dimaknani gini ya. Saya ingin membatasi dulu karena seperti yang kemarin saya jelaskan, ada bahaya-bahaya kita di dalam memahami hal semacam ini. Ya. Jadi ada aku besar, ada barzah. Barzah itu wanafaktu fihi min ruh. Atau aku yang sejati dalam makna makhluk. Aku sejati tetap makhluk. Tuhan atau Allah atau aku besar adalah yang memiliki aku sejati itu. Nah ini jadi aku besar itu bisa di level barzah atau memang itu ketuhanan. Yang Allah dawuh la ilaha illa ana. Nah sekarang begini. Ketika orang sudah mengakses aku sejati, pertanyaan hilang. Itu cirinya. Jadi kalau orang misalnya ada orang zikir, wah saya sudah Ustaz sudah saya lakukan. Sekarang bagaimana? Berarti durung. ya, saya ingat lagi, saya ulang lagi. Ada orang zikir.
Sudah apa tadi? Misalnya ini sudah menyadari, sudah praktek penerimaan, tawakal dan ikhlas dan sebagainya. Sudah menurut ini ya, menurut orang yang cerita ke saya. Terus dia masih, kalau sudah begitu gimana Ustadz? Berarti durung. Berarti dia belum menerima, berarti dia belum menyadari, berarti dia belum ikhlas, berarti dia belum tawakal. Cirinya orang ikhlas, tawakal, menerima, menyadari adalah lenyapnya pertanyaan. Atau terlampauinya, lebih tepatnya, terlampauinya pertanyaan. Jadi cirinya diam ya? Nah, cirinya diam. Nah gini Kak, pertanyaan itu munculnya dari mana? Ego. Loh gitu kan. Nah, pertanyaan itu kan munculnya dari ego, keinginan tahu. Padahal orang sampai di aku sejati atau aku besar, itu kan luruhnya ego. Oke. Makanya mungkin kami sudah tak cerita ini bolak-balik ya. Ini tapi saya ulang lagi karena memang ini kadang-kadang perlu untuk diulang-ulang agar kita memahami secara intelektual ya. Saya ngajak santri anak saya main ke laut. Waktu belum sampai di laut mesti nanya, lautnya warnanya apa ya? Oh, pasirnya putih apa hitam ya? Di sana anginnya banyak nggak ya? Itu mesti nanya Kak, karena belum nyampe. Ketika sudah sampai di laut, sudah main ombak, main pasir sama teman-temannya, orang takon nggak? Iya. Nggak ada pertanyaan. Oh, berarti kalau nggak ada pertanyaan, karena udah menyaksikan sendiri. Ya, jadi jawaban saya begini ya. Jawaban saya, jika aku sudah menyadari dan praktek penerimaan, tawakal, ikhlas dan sebagainya, lalu bagaimana? Baleni meneh tawakale, latihan riadoh meneh. Jadi ulangi lagi praktek menyadarinya, ulangi lagi praktek penerimaannya, ulangi lagi riadoh tawakalnya, ulangi lagi ikhlasnya. Karena sebenarnya itu hanya ilusi bahwa kita sudah melakukan. Karena cirinya orang yang sudah menyadari, sudah menerima, sudah tawakal, sudah ikhlas adalah lenyapnya pertanyaan. Karena pertanyaan itu hanya di level ego. Kalau sudah di luar ego nggak ada takon, nggak ada pertanyaan. Makanya banyak orang cerita Kak, para wali itu cerita ketemu wali yang lain, dia cuma diem aja. Ya cuma diem tetapi hatinya terkait, orang no takon-takonan. Ya sudah tahu gitu. Tapi itu jangan dimaknani taunya kayak telepati loh ya. Nah, itu masih psikologis kan? Itu masih psikologis. Jadi ya jawaban saya kira jelas ya. Jadi kalau nanti kami misalnya ditanyain, saya sudah menerima, saya sudah ikhlas, tapi kok gini? Nah masih ada tapi, berarti dulu. Baleni meneh, praktek meneh ya. Jadi praktek menerimanya diulangi lagi karena menyadari. Dan yang paling orang sering keliru itu masalah menyadari ya. Ini orang paling sering keliru itu. Gini kelirunya, menyadari itu sebenarnya fenomena ruhaniyah ya, bukan menyadari dalam fenomena psikologis ya. Gini maksud saya, kan tadi saya cerita ke Ami, di dalam diri Kak Ami ada Ami orang Purwodadi, ada Ami lulusan UIN, minimal 2 inilah ya. Yang jelas toh Kak, Purwodadi sama UIN ya. Nah, lalu waktu Kak Ami membayangkan rumah, diawasi oleh Ami yang lain yang lulusan UIN. Jadi sebenarnya orang menyadari itu sering keliru. Itu sebenarnya belum menyadari. Itu hanya aku yang lain memandang aku yang lain. Hanya aku psikologis, hanya aku kecil yang menyadari aku kecil yang lain. Jadi interaksi antar aku kecil. Sebenarnya iya, hanya interaksi aku kecil. Itu belum menyadari sebenarnya. Nah itu belum menyadari. Yang disebut menyadari itu tidak ada bukan dialog antara aku kecil dan aku kecil. Menyadari itu pelampauan dari aku kecil karena dia sudah di aku sejati. Atau aku besar. Atau la ilaha illa ana itu kalau di puncaknya ya. Kalau di puncaknya. Jadi bukan. Nah kalau orang saya sudah menyadari itu kebanyakan begitu. Sudah saya sudah menyadari ini, saya sedang ini. Itu kan misalnya ada orang latihan mindfulness. Atau kalau dalam tasawuf itu zikir muraqabah, sering disebutnya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari irisan antara mindfulness dengan tasawuf, cari di artikel namanya zikir muraqabah. Cari aja itu irisan, beririsan itu, walaupun tentu tidak sama. Karena kalau mindfulness kan
Kalau zikir itu Allah, kalau mindfulness kan diri. Nah, itu tentu beda banget, tetapi dalam konteks metode ada miripnya. Dalam konteks metode ya. Nah, jadi ketika orang mindfulness itu kan begitu, menyadari. Ya awalnya memang menyadari, aku yang menyadari aku kecil. Aku kecil yang menyadari aku kecil. Aku Ami orang Purwodadi sedang disadari oleh aku Ami yang lulusan UIN. Nanti juga gitu, aku Ami yang lulusan UIN diawasi oleh aku Ami yang yang terapis. Cirinya apa kalau gitu? Capek. Oh iya. Jadi kalau ada orang menyadari kok capek, saya capek Ustadz mengawasi terus, berarti belum menyadari. Cirinya gitu, nyirikannya. Jadi kalau ada orangnya saya sudah menyadari Ustadz, sudah bermenit-menit, udah 5 menit itu sampai saya itu bingung dewi, stres saya. Menyadari itu kok stres, berarti belum menyadari itu. Menyadari kok masih nanya, berarti belum menyadari. Terus apa itu? Menerima masih bertanya, berarti belum menerima. Tawakal masih bertanya, berarti belum tawakal. Ikhlas kok masih bertanya, berarti belum ikhlas. Terus gimana Ustadz? Baleni menaik. Dan nggak apa-apa. Karena ini bukan urusan syariat kan. Urusan syariat pokoknya agar sholat itu sudah beres tuh, sudah. Ini itu urusan real tuh. Jadi jangan nyebut salah. Ya jangan berarti salah. Bukan salah, baleni. Yo kayak kami latihan masak. Latihan loh ya. Salah ya nggak apa-apa, besok diulang lagi kan lama-lama bener. Ya kan gitu aja ya. Jadi jawabannya saya tegas ya Kak ya. Nah, jelas. Jadi jawabannya lalu bagaimana Ustadz? Ya baleni berarti. Ulangi. Ya gitu ya. Oke. Ada lagi. Untuk selanjutnya dari username Usman Haris 1079. Izin bertanya Pak Ustadz. Lantas aku yang mana yang nanti akan dihisab oleh Allah? Aku sejati yang belum aku yang belum nyampe ke aku sejati. Jadi orang itu kalau istilah di Islam itu ada namanya mati syahid. Atau masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Kalau yang bighairi hisab itu sudah orang ketika meninggal aku sejatinya sudah betul-betul melampaui. Wes ra ono hisab itu memang nggak ada hisabnya. Wong hisab itu matematika kok. Dan itu hukum biopsikologis. Biopsikologis. Oh. Jadi kalau seseorang itu ketika meninggal biopsikologisnya masih nempel. Egonya masih nempel waktu meninggal. Itu kayak karo wong turu itu tidur itu kan kayak mati. Nah, mimpinya masih mimpi ketakutan Kak. Nah, itu berarti waktu tidur walaupun sebenarnya teorinya aku identitasnya harusnya tidur. Enggak, berarti masih nempel itu. Nah, jadi yang dihisab itu sebenarnya aku sejati. Nah, aku sejati yang sudah melampaui aku identitas enggak ada hisab. Tapi aku sejati yang belum melampaui ya masih dilatih terus nanti. Makanya ada istilah kono neraka sik terus lebih ning surga. Nah, karena untuk melepaskan aku identitasnya itu. Gitu ya. Jadi yang makanya orang ya Kak ya. Contoh orang yang meninggal syahid itu kan banyak kalau di Islam ya. Jadi meninggal syahid itu sebenarnya begini, yang ini hakikatnya ya. Saya nggak membahas syariat mati syahid loh ya. Kalau syariat mati syahid itu ukuran syariat orang dikira-kira mati syahid. Misalnya orang habis melakukan perjuangan ini lalu dia sedo ya bisa, atau orang meninggalnya tanggal hari begini ya, sudah itu saya nggak bahas itu ya. Tapi hakikat mati syahid itu sebenarnya adalah orang yang saat dia meninggal, aku sejatinya sudah melampaui identitas. Wis ora takon meneh kaya mau ya. Sudah nggak nanya lagi. Sudah nggak nanya lagi. Makanya gini, kalau orang ibadah kok masih ingin surga, ya nanti ada hisab Kak. Ada hisab. Ya ada hisab ya, karena sing digoleki surga kan hitung-hitungan surga itu. Surga itu kan digambarkan sebagai dalam tanda petik sebuah material kan. Ada sungai-sungai, ada bidadari ya. Kalau kamu inginnya itu ya, kalau ibadah sholat inginnya itu, ya nanti dihisab. Kan dihitung, pantas enggak gitu. Kami pengen lihat bioskop, mana tiketnya ya gitu kan. Kan sing mbok delok pengennya bioskop. Pengen lihat itunya. Tapi kalau yang kamu cari Allah, ikhlas dalam makna yang terdalam ya.
Bukan ikhlas. Ikhlas itu kan ada makna psikologis, itu biasanya ngempet ya. Ikhlas psikologis itu ngempet. Kata lain dari, tapi itu lumayan daripada psikologis saja enggak ya. Jadi ikhlas itu ada 3, ikhlas biologis, tangannya meneng nggak, walaupun kepengen jotos aslinya ya. Itu ya ngempet ya. Ada ikhlas psikologis, ikhlas psikologis. Ada yang puncaknya ikhlas rohani, ya betul-betul Allah selepas. Itu yang Allahus Somad. Ya, surat Al-Ikhlas ya, Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya Allah yang dicari. Gak ono kak nanti hisabe. Gak ada hisab, digulai aku. Kata Allah. Yo aku tak temuin Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi yang digulai makhluk ku ono hitungane. Kalau yang dicari makhluk nanti ada hitungannya. Ono hitungannya mau neraka. Nah, tapi mungkin datamu kayak ono, datamu gini nah itu. Jadi itu saya kira jawaban saya mungkin tidak jelas atau tidak fix bener ya. Tapi saya bisa mengatakan kira-kira ngono. Saya hanya bisa kira-kira kak yang ora ngerti apa nane kan ya nggak tahu ya. Urung ono sing mati kok. Enggak iya kan semua itu kan orang cerita tentang kematian. Itu kalau masih di level biopsikologis ya ceritanya cerita ngarang aja. Maksudnya ngarang itu kan ada yang bener ada yang berdasarkan data ada enggak gitu maksudnya. Nah ada yang berdasarkan pengetahuan dikasih tahu ini ya, tapi kan tetap belum hakikat. Belum pasti wong ini urung ngrasake kok. Kecuali orang-orang yang punya basiroh, mata batin yang biasa melihat sesuatu di balik materi. Nah itu baru dia bisa melihat hakikatnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau yang dihisab itu aku sejati, yang ruh itu, yang wa nafakhtu fihi min ruhi, aku sejati yang bukan Allah loh ya. Jadi pahami lagi dulu di awal tadi ada aku sejati yang wa nafakhtu fihi min ruhi, ada aku yang mutlak Allah. Nah, yang itu yang ini. Yang barzah tadi. Nah, yang barzah ini, kalau ini masih nempel yang identitas ini, nanti masih dihisab, masih mlebu neraka nanti. Masih dilepas-lepas ini. Oh, saya nempeli, saya kotor ini. Gitu. Tapi kalau sudah lepas baru nah itu Jadi yang dihisab itu ya. Kalau pengen nggak dihisab ya itu melampaui identitas. Tapi melampaui ya tadi atau dengan cara menyadari itu, tapi menyadari bukan ego, menyadari ego. Ya direnungi. Ya gitu. Ada lagi ya? Oke, selanjutnya dari username Ika Widianti Z5i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara yang bisa kita lakukan dalam tindakan sehari-hari agar kita tidak terjebak dalam aku yang beridentitas, tetapi dapat selalu menjalani hidup sebagai aku yang bukan tubuh, pikiran, dan perasaan? Cara paling sederhana adalah ketika akunya sedang beridentitas diakui. Nah itu paling sederhana. Ya, karena gini kan, kadang-kadang langsung kita ingin menyadari aku sejati itu angel. Karena pengen itu tadi kan. Karena pengen itu jebakan ego. Pengen ya, aku kepengen mengakses aku sejati. Nah itu kan pengen. Lah selama pengen nggak bisa wong pengen. Karena pengen itu sifat ego. Nah lalu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya gini. Pokoknya dilakoni sehari-hari misalnya kami ya masak. Terus eling aku kan. Aku. Terus disadari ya Allah. Ini aku identitas saya sedang masak gitu kan. Oh aku identitas, aku Ami yang seneng masak. Aku Ami yang terapi sedang terapi. Aku Ami, jadi disadari diakui aja. Nggak usah metenteng gitu loh. Jadi cirinya kak, ini salah satu ciri biologis ya. Ciri yang bisa kita lihat apakah orang itu belum benar-benar menyadari apa tidak. Kalau sangat rileks, biasanya menyadari sudah. Tapi kalau nggak rileks begini, itu aku yang lain sedang mengawasi aku yang lain, makanya tegang dia. Ada ketegangan. Ya, jadi kalau ini pertanyaan agar kita tidak terjebak dalam aku yang beridentitas, karena aku yang beridentitas nggak bisa kita hindari, nggak bisa. Makanya ono syariat kan. Syariat itu ngatur aku yang beridentitas. Iman Islam itu ngatur aku yang beridentitas itu. Kalau nggak ada aturan kan repot ya. Aku beridentitas bojone Lila, punya identitas saya. Terus ada orang beridentitas punya istri ini. Loh, kalau nggak diatur kan bahaya.
Aku yang beridentitas nggak diatur oleh aku, karena aku yang beridentitas itu mesti ada keinginan, ada ego, ada ingin menguasai. Makanya turun syariat. Jadi syariat itu mengatur aku yang beridentitas itu. Nah, selama kamu masih beridentitas, bersyariatlah. Itu jogo. Menjaga aku yang beridentitas. Jadi syariat itu sebenarnya menjaga agar aku yang beridentitas ini tidak membabi buta. Kalau gak ada syariat ya hukum rimba, Kak. Iya kan? Hukum rimba. Kalau nggak ada syariat nanti hukum rimba. Maka aku yang beridentitas itu akan secara alamiah ada. Lah pripun Ustaz? Diakui. Diakui itu cara melampaui gitu. Nah, kalau nggak mengaku ya nggak bisa melampaui. Mententeng gitu. Wow, berusaha. Ya, jadi sehari-hari ngapain? Nah, kan akunya muncul. Aku muncul tuh biasanya kalau ada stimulasi nggak enak kan. Kami lagi masak nih, tiba-tiba kasinen, nggak enak kan? Akunnya muncul kan? Wah, adalah aku wis masak wis latihan terus. Ya lah wis salah ya. Itu ya yang salah gitu kasinen. Nah, padahal begini sak sendok sak sendok. Nah, kan muncul nggak enak. Lalu segera diakui, ya Allah ini Ami yang beridentitas, sedang marah ya Allah. Loh, ngono kan. Caranya gitu, lama-lama kan. Nah, gitu kan. Ya, lagi silakan. Untuk selanjutnya dari username Supriyanto S1K. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya waktu melakukan zikir napas yang ada jedanya, tubuh saya kok bergerak sendiri ke kanan dan ke kiri seperti orang zikir. Itu kenapa ya? Nah, jangan, lebih baik nggak bertanya kenapa. Bertanyanya bagaimana aja. Saya harus bagaimana. Kalau mengapa itu jawabannya sangat banyak, Kak. Jawabannya pasti hanya kira-kira itu. Karena sebenarnya fenomena kalau nyebutnya apa Mas Jawa? Resonansi biologis ya. Resonansi biologis itu terjadi dari bawah sadar yang kita nggak akan tahu itu yang dari mana. Karena saking banyaknya kemungkinan. Ya bisa karena ngempet dulu, bisa karena keinginan dulu, bisa karena pokoknya macam-macam. Nah macam-macam itu ya. Jadi kalau ditanya kenapanya, jawabannya bisa ngarang banyak saya. Saya bisa ngarang banyak dan nanti membingungkan yang nanya mesti. Terus yang mana Ustadz? Ya saya nggak tahu. Yang tahu tubuhmu. Jadi tubuh itu yakinlah bahwa tubuh itu cerdas kan. Ya coba bagaimana nggak cerdas coba? Gimana nggak cerdas? Waktu kami lahir. Lalu otak berkembang dari yang awalnya 1 sel menjadi 2 triliun sel. Kami nyuruh nggak? Nyuruh, ayo berkembang tak otak. Lu enggak, nyuruh berkembang sendiri. Itu saking cerdasnya otak. Makanya saking jujur. Jadi tubuh kita itu begitu jujurnya, Kak. Jujur dan cerdas. Tubuh itu. Makanya al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang Allah nanya yang jadi saksi nang akhirat itu tubuh kita. Jujur. Nah, karena jujur dia, nggak iso bohong tubuh itu. Makanya saya sering cerita ke adik-adik ya kalau pas latihan zikir itu. Orang misalnya dia merasa dengan seseorang itu nyaman, tapi waktu eling orang itu tubuhnya nggak nyaman. Padahal dia merasa nyaman dengan dia, tetapi tubuhnya nggak enak kalau ingat dia. Yang bohong perasaanmu. Tubuhmu nggak bohong. Nah, tetapi nggak bisa dijawab detail itu apa. Karena kemungkinannya, wah bisa ribuan kan? Karena ingatan kita itu ribuan nggak kehitung. Sekarang gini ya, alam sadar itu cuma 5%, bawah sadar 95%. Ya yang sadar-sadar aja kita nggak tahu. Yang sadar-sadar itu gini loh Kak, misalnya kami tak tanya, Kak kemarin pagi makan apa? Coba mikir saya kan. Apa ya? Kemarin pagi itu makan apa ya? Lupa saya loh. Itu aja yang sesuatu yang disadar sebenarnya. Apalagi menanyakan karena sebenarnya gerak kita atau respon biologis kita waktu zikir itu sebenarnya respon dari bawah sadar. Kalau sendiri loh ya, gerak sendiri ya, kecuali digerakin. La ilaha illallah digerakin itu dari sadar. Tapi kalau respon biologis yang nggak kita minta, nggak ingin, dibiarin tiba-tiba gerak, berarti itu dari bawah sadar. Dan bawah sadar itu memorinya HP-nya kami berapa? Misalnya 250 giga. Bawah sadar itu ribuan jutaan dari itu lebih banyaknya. Betapa banyaknya coba?
Makanya nggak usah dijawab kan, jawabannya hanya begitu kan. Itu adalah respon bawah sadar. Tetapi bawah sadar yang mana atau dari peristiwa mana? Kadang-kadang orang hipnoterapi itu bisa menjangkau itu, tetapi itu tetap sebenarnya nggak fix kan. Karena misalnya contoh gini, saya kalau melihat orang begini saya deg-degan. Lalu di hipnoterapi, di regresi, ketemu waktu SMA pernah ada kejadian yang membuat trauma. Tetapi ini kejadian sebenarnya itu juga ada dasar sebelumnya. Dan ada dasar sebelumnya lagi, ada dasar sebelumnya lagi, terus gitu, nggak ada habisnya. Nggak ada jawaban pasti. Maka pertanyaan paling bijaksana, saya harus bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang bijaksana. Kalau pertanyaan ngotot itu apa? Ya dicari-cari bisa lah. Tetapi nggak akan memuaskan dan tidak produktif bagi saya. Ustadz bisa bilang begitu ya, nyun sewu ya, saya mendampingi orang latihan itu ribuan orang. Dan nggak produktif nanya kayak gitu itu. Nggak produktif. Yang paling produktif ya bagaimana? Gimana Ustadz? Diterima. Ini sudah balik ke rumus lagi nih. Jadi kalau teman-teman zikir lalu tubuhnya bergerak, jangan dilawan dan jangan diikuti. Gimana Ustadz ya? Biarin aja. Ini kayak gini tuh kayaknya gampang loh Kak. Jangan dilawan itu gampang. Jangan diikuti itu susah loh. Kalau jangan dilawan, kalau melawan kan ketok ya. Melawan kan bisa. Ikuti. Nah, mengikuti itu apa namanya jangan dilawan dan jangan dikurangi, jangan ditambah maksudnya kan. Jadi jangan dilawan dan jangan ditambah-tambahi. Ya biarin aja sudah. Terus biarin aja dan kalau saya lebih begini, bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan karena ini hebat, bukan. Ya Allah, aku berterima kasih kepada Engkau yang memberi hamba tubuh yang merespon bawah sadar. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Silahkan tubuhku Engkau merespon apa. Udah biarin aja. Udah gerak. Nah itu biasanya kalau kayak gitu malah produktif kan. Nanti trauma-trauma bisa hilang malah. Jadi saya punya teori begini. Jadi kalau orang zikir lalu ada gerak-gerak tubuh tertentu, sebenarnya tubuh sedang membersihkan diri. Biopsikologis kita sedang membersihkan diri. Nah, kalau dilawan nggak boleh, diem aja gitu. Mah dilawan nggak boleh gerak. Nah, berarti nggak jadi pembersihan. Atau kalau dilebih-lebihkan nggak jadi juga karena ada ego di sana. Nah, jadi biarin disyukuri. Nah, itu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini dari pertanyaannya dikirimkan ke WA Admin Tasawuf Indonesia. Ya, ini WA dari salah satu grup grup kepekaan energi zikir kan. Nah, ini tadi saya screenshot karena sudah nanya lama ini sudah nyun sewu saya baru buka lagi saya ingat ya silakan. Oke. Langsung tak pertanyaannya aja. Iya, oke. Yang terhormat Abah Mustamir. Ya. Ketika ego menguasai diri seseorang, boleh jadi banyak menimbulkan perbuatan dosa. Apakah dosa-dosa ini juga akan menutupi qalbu? Apakah dosa-dosa ini juga akan menghalangi perjalanan zikir kita? Apakah dengan zikir la ilaha illallah bisa menebus dosa-dosa yang menutupi qalbu? Ataukah harus melalui taubatan nasuha terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Saya jawab pertanyaan dulu ya. Jawab pernyataan dulu, pernyataan. Kan ada pernyataan ketika ego menguasai diri seseorang boleh jadi banyak menimbulkan perbuatan dosa. Ya itu betul. Ya sebenarnya bukan boleh jadi. ya pasti kalau ego menguasai ya terus dosa. Itu kan itu sudah. Ya bukan hanya boleh jadi Kak ya. Bukan hanya boleh jadi. Karena sebenarnya semua dosa, kita nyebut dosa ya, tapi saya itu sudah lama ingin membahas tentang dosa Kak. Nah, karena dosa itu kadang-kadang orang membayangkannya terlalu materialis gitu. Tapi ya sudah kapan-kapan aja. Boleh jadi banyak menimbulkan perbuatan dosa. Sudah oke, itu saya sepakat. Walaupun boleh jadinya bisa dikritisi ya. Lalu yang kedua, apakah dosa-dosa itu juga akan menutupi qalbu? Kalau Al-Ghazali itu nyebut setiap orang berbuat dosa maka ada noktah hitam di dalam qalbunya. Nah, itu betul ya. Kira-kira beginilah ya. Kalau ini punya HP terus mbok deleh nang jobo terus dia jamur. Ya dia nutupi. Nanti akan nutupi ini. Nutupi jernihnya kamera. Kan ada kamera jamur ada ya kan? Ada. Nah, itu nanti jadi begitu. Jadi
Lah cirinya orang yang kolbunya tertutup itu apa? Nggak adil. Jadi kalau melihat sesuatu itu pakai emosi. Sesuatu yang berhubungan dengan orang lain ya. Jadi maksudnya begini. Kalau orang itu mencintai seseorang berlebihan, misalnya tokoh politik dia terlalu mencintai berlebihan, atau membenci berlebihan, itu kolbunya tertutup. Jadi dia nggak bisa melihat sesuatu itu apa adanya. Nah, apa adanya orang itu ono elek, ono apik, itu apa adanya orang. Iya, ya. Jadi kalau orang itu saya senang sama bapak ini, bos pokoknya tahu salah kan. Itu kolbu tertutup. Kalau saya benci sama ini, wah pokoknya salah terus kan. Sholatnya wae salah. Wah itu sholat itu hanya jaga image. Wah, dikritik ya. Sholat aja dianggap salah. Nah itu juga kolbu yang tertutup. Makanya terus Rasulullah itu dawuh, ahbib habibaka haunamma, asa ayakuna bagitoka haunamma, yaumamma. Jadi nek seneng ojo banget. Karena suatu ketika mungkin sing mbok senengi akan jadi musuhmu. Abagit bagitoka haunamma, asa ayakuna habibaka yaumamma. Tapi nek benci yo biasa wae. Nah, karena nanti yang kamu benci itu bisa jadi kekasihmu suatu saat. Ya, nek seneng yo ngono, bisa jadi musuhmu nanti. Yaitu menjaga kolbu tetap jernih. Jadi pekatnya kolbu itu membuat seseorang itu tidak bisa melihat sesuatu itu apa adanya. Ya, jadi dia itu mencirikannya begitulah. Ya, mencirikannya. Lalu dia dolim kan akhirnya. Lalu dolim. Misalnya ada orang terlalu fanatik terhadap suatu faham. Lalu faham ini diserang. Oh, misalnya paham serang. Lalu terjadi kemarahan. Yang dia enggak, ya memang semua sistem itu ada sistem yang enggak menungso enggak, mesti ada salahnya. Nah kalau ada salah lalu orang yang kolbunya jernih ketika dikritik lalu salahnya memang salah, nah dia mengakui lalu malah bersyukur, alhamdulillah aku dikandani loh, itu hatinya jernih. Tapi orang membabi buta, wis pokoknya wis ketok salah tetap dibener kayak pokoknya. Makanya orang membabi buta itu jangankan membabi buta cintanya, jangankan bener salah aja dibener kayak, jangankan bener loh orangnya, wong salahnya aja dibenerin. Atau orang membabi buta membenci, jangankan salah bener wae disalahke. Itu membenci dan itu nutupi kolbu. Maka latihan riadohnya itu sekarang itu riadoh latihan pikiran perasaan. Maksudnya memahami manusia itu terbatas. Yo iso salah. Ada kemungkinan salah. Ya mulai seneng ngerasa banget. Apalagi sama tokoh politik. Ya tokoh politik itu kan apalagi politik demokrasi yang orang milih berdasarkan banyak orang kan. Nah, tentu saja orang akan melakukan hal yang disenangi akeh orang. Padahal yang dilakukan itu kan sekarang itu kan begini ya, nyun sewu, saya agak nyerempet ke hal kayak gini ya. Orang itu karena sistemnya dipilih berdasarkan mayoritas, maka tokoh akan melakukan hal yang disenangi oleh mayoritas. Padahal yang disenangi oleh mayoritas belum tentu benar. Iya. Hal-hal yang bersifat substansial malah kadang-kadang dilupakan. Yang kadang-kadang dilupakan. Misalnya begini contoh ini, masalah bencana kayak ya nih. Yun sewu ini, ego saya sedang ingin bercerita. Orang-orang itu lebih senang melihat orang membantu yang kena bencana. Tetapi orang-orang yang mencegah bencana nggak kelihatan baiknya. Dia mencegah padahal. Karena orang itu kelihatan baik, nak wis ketok ini kayaknya. Iya. Nah kalau mencegah kan belum kelihatan hitamnya sehingga putihnya nggak kelihatan. Tapi ketika hitam itu menyeruak, ada satu jenis cahaya aja langsung kelihatan kan. Ada orang, wah ini saya mengkritisi ya, semoga jadi kebaikan. Misalnya ada bencana, lalu ada tokoh politik datang, kan seakan-akan hebat ya. Lalu pertanyaannya seharusnya bukan hanya begitu, seharusnya bagaimana mencegahnya. Tetapi mencegah itu nggak populer Kak. Iya kan? Orang ketok soalnya. Loh, gitu kan. Nah itu maksudnya kalau bulu saya jadi ke situ ya, mohon maaf lah ya. Lalu apakah dosa-dosa ini akan menghalangi perjalanan? Ya jelas. Ya akan menghalangi. Ya, orang ego itu orang egoistik yang tidak bisa memahami hakikat kemanusiaan itu. Mau zikir gimana? Ya, mau zikir itu ya biasanya zikirnya ya karena ego itu kan. Wah, saya disakiti dia, saya tak zikir. Mohon kepada Allah, minta keadilan. Gayanya ngono. Atau kadang-kadang minta keadilan sih lumayan baik ya. Kadang-kadang semoga Allah membalasnya. Seakan-akan dia sudah menyimpulkan yang salah itu dia gitu. Seakan-akan. Padahal kan urung tentu. Yang salah bisa dia.
Atau saya lah itu. Saya ketika mendoakan orang, misalnya saya merasa disakiti, lalu saya gayanya doa, ya Allah berilah saya keadilan, balas keburukan dia, kedoliman dia kepada saya. Itu kan seakan-akan kolbu saya ini sudah mengatakan bahwa aku yang bener, dia ini salah. Padahal jangan-jangan tidak. Coba nanya ke dia. Nah, gitu, jangan-jangan tidak kan. Apakah dengan zikir la ilaha illallah bisa menembus dosa-dosa yang menatapi kolbu? Ya bisa. Makanya la ilaha illallah itu pintunya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya kedamaian hati, kita surga itu la ilaha illallah. Tapi bukan la ilaha illallah di level syariat toh. Yang diucapkan aja. Bukan yang diucapkan. La ilaha illallah yang Islam secara syariat yo ngucap la ilaha illallah. Secara hakikat ia merasakan la ilaha illallah, lalu makrifat. Jadi makanya nanti kalau pas kita webinar zikir la ilaha illallah kan sebenarnya belajar itu kan. Jadi kalau cuma ngucapin ya gak usah ada buku. Wis gampang itu, cuma ngucapin la ilaha illallah, gak usah ada buku panduan. Itu la ilaha illallah gak usah ada buku, ya cuma diajari sak iso. Iya enggak? Iya. Nah, misalnya ada orang nyuwun sewu nembe masuk Islam syahadat la ilaha langsung bisa kan? Bisa kan? Nah, apakah itu aja? Ya enggak. Wong la ilaha illallah itu afdhalu dzikri dan pasti ada kedalaman batin luar biasa di sana. Ya gitu ya, saya kira ini Bapak yang bertanya nyun sewu saya enggak sebutkan Pak Asmane. Mungkin nanti kalau jawabannya merasa kurang memuaskan ya nanti bisa nanya lagi. Ya saya kira demikian sudah ya kami ya. Ya terima kasih sekali sudah mengikuti Q&A kita. Saya telah menjawab 5 atau 7 pertanyaan bahkan ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.